Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nurtama, NPM 25190298. Saya dari kelas Penjas A6, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Anatomi, dosen pengampu Bapak Haji Sumantri, SPD MPD AIFO. Di sini saya akan menjelaskan video tentang edukasi anatomi manusia, struktur, fungsi, dan aplikasi dalam aktivitas fisik pada sistem otot. Baik, mari kita simak video berikut ini. After all he's done, you wanna wage up. Girl, it's human nature, nothing to be shameful. After all he put you through, you're used to feeling painful. Girl, it's human nature, if you know you need another stranger. Bring it back, no chance, no leeway. When it's said it's done, feel no base. You don't wanna give time to the morning, come to them inside, no. You don't even wanna find the truth, wanna make. Pendahuluan. Otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi utama untuk melakukan kontraksi, sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh serta memindahkan berbagai substansi di dalam tubuh. Menurut Rokhana DKK 2009, terdapat 3 jenis sel otot pada manusia. Yang pertama, otot jantung, yang kedua otot rangka atau lurik, dan yang ketiga otot bolos. Dari ketiganya, otot rangka merupakan otot yang berperan dalam pergerakan kerangka tubuh. Sedangkan istilah otot berasal dari bahasa Latin mus, yang berarti tikus kecil. Karena saat otot berkontraksi di bawah kulit tampak seperti gerakan seekor tikus. Kontraksi otot terjadi ketika otot menerima rangsangan, terutama dari sistem saraf, dan membutuhkan energi kimia berupa ATP. Proses kontraksi dipengaruhi oleh 2 protein utama, yaitu aktin dan miosin, yang merupakan penyusun miofilamen dalam sel otot. Otot berperan sebagai alat gerak aktif karena mampu menghasilkan gerakan melalui kontraksi. Selain itu, otot membantu menjaga postur dan mempertahankan kestabilan tubuh. Being on your own is less than painful, so cut him off eventually or later. Girl, it's human nature, nothing to be shameful. After all he put you through, you're used to feeling painful. Baik. Yang kedua, struktur anatomi sistem otot. Otot memiliki struktur anatomi yang kompleks dan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, serat otot. Serat otot merupakan unit dasar otot yang dapat berkontraksi dan memanjang, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua, tendon. Tendon adalah jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang, yang berfungsi mentransmisikan gaya kontraksi untuk menghasilkan gerakan. Yang ketiga, lapisan jaringan ikat. Lapisan jaringan ikat terdiri dari 1. Epimysium, membungkus seluruh otot. Yang kedua, perimysium, membungkus sekumpulan serat otot fasikula. Yang ketiga, endomysium melapisi setiap serat otot individual. Lapisan-lapisan ini memberikan dukungan struktural, melindungi jaringan otot, serta menjadi jalur pembuluh darah dan saraf. Menurut buku Saladin, keseluruhan struktur ini bekerja bersama menghasilkan gerakan dan stabilitas tubuh. 3. Jenis-jenis otot dalam sistem otot manusia. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka adalah
otot yang melekat pada tulang dan bekerja secara sadar, volunteer. Otot ini disebut juga otot lurik. Pola garis melintang. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan tubuh, postur, dan keseimbangan. Fungsi utama menghasilkan gerakan sadar, menjaga postur, menyimpan asam amino untuk membentukkan protein. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar, involunteer, dan ditemukan dinding organ-organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, dan saluran kemih. Otot ini memiliki bentuk sel memanjang seperti gelondong dan tidak memiliki garis-garis lurik. Sedangkan fungsi utamanya itu sendiri menggerakkan makanan di seluruh pencernaan, mengatur tekanan darah, membantu kontraksi rahim saat melahirkan, dan menggerakkan urin. Otot jantung adalah otot khusus yang hanya terdapat pada jantung. Otot ini memiliki beberapa ciri bergaris lurik seperti otot rangka, tetapi bekerja tidak sadar seperti otot polos. Sel-selnya bercabang dan saling berhubungan agar dapat berkontraksi secara ritmis. Fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh dan mengatur denyut jantung secara otomatis. Yang keempat, fungsi sistem otot. Fungsi sistem otot itu sendiri, sistem otot memiliki peran penting dalam beberapa fungsi tubuh, yaitu 1. Melakukan gerakan tubuh. Otot menerima sinyal dari otak untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Yang kedua, menjaga keseimbangan otot inti, core, seperti otot punggung dan perut, berperan penting dalam stabilitas tubuh. Yang ketiga, mengatur postur otot pada bahu, pinggul, punggung, dan lutut, membantu menjaga postur tubuh yang baik. Yang keempat, membantu proses melahirkan. Otot polos pada rahim berkontraksi untuk mendorong bayi saat persalinan. Penjelasan ilmiahnya yaitu secara ilmiah kerja otot terjadi melalui beberapa proses penting, yaitu 1. Kontraksi otot, selinding filamen. Otot berkontraksi karena filamen aktin dan miosin saling bergeser. Sedangkan gerakan ini dimulai ketika kalsium dilepaskan di dalam sel. Otot dan miosin menarik aktin sehingga otot memendek. Proses ini membutuhkan energi dari ATP. Sistem otot bekerja bersama sistem saraf tulang dan berdasarkan darah untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan mendukung fungsi tubuh lainnya. Aplikasi sistem otot dalam aktivitas fisik dan olahraga. 1. Menghasilkan gerakan otot rangka, memungkinkan tubuh berlari, melompat, melempar, dan berenang, melakukan semua teknik olahraga. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan stabilitas otot inti.